Kalau memang bencana Lapindo ini kalau dikatakan bencana alam, itu saya kira tidak. Itu adalah dari tangan jahil manusia. Kan bukan karena bencana alam, bukan bencana alam. Sekali lagi, bukan bencana alam. Kalau ditegaskan itu, kalau ini diperhatikan keluh kesah dari warga bahwa mereka masih trauma, bahkan kasus yang utama pun belum selesai mengenai dampak dari bencana Gunung Lapindo ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa saksi ahli yang sejak awal sampai hari ini sengaja nggak dipanggil-panggil. Jadi yang dipanggil cuma yang pro bencana alam aja. Gagal panen yang selama ini mulai adanya Lapindo, bahwa warga Gempol Sari khususnya umumnya dari lingkungan Tanggul Lapindo hingga saat ini pun tidak bisa tertanami, total gagal, boten kenging ditanami. Ini kami dari Dinas Pertanian menindaklanjuti usulan dari beberapa waktu yang lalu dari daerah, yaitu Kecamatan Tanggulangin dan Porong. Memang data yang ada sebagai pendukung setelah kami investigasi ini ada sedikit terlalu besar yang sudah kami data. Namun dari data ini dengan surat yang sudah dikirimkan Pak Bupati kepada Gubernur, sampai dengan saat ini kami pun tadi juga sudah ngecek ke provinsi, belum ada kejelasan tindak lanjutnya dari penggantian gagal panen dan gagal tanam. Desa Bangunsari yang sangat jauh dari lokasi itu tapi terkena langsung. Oke, nanti saya minta datanya Pak ya. Nanti permasalahan air bersih insya Allah tahun ini tertangani Pak. Cuman masalahnya nanti kami minta tuntutannya beserta lokasi air bersihnya diberikan ke saya. Jadi yang existing sekarang itu kami mengirim air tangki berdasarkan permintaan dari BPLN. Kira-kira penanganan yang seperti apa yang dikehendaki oleh masyarakat? Perlu dikeruk supaya tidak banjirnya meluber sampai ke perumahan atau permukiman warga. Ini sebetulnya prinsip dari pengerukan adalah seperti itu. Tapi kalau memang warga tidak menghindari pengerukan, ya monggo nanti kira-kira artinya dengan eskavator ya. Oh ya, dan makanya tadi kan saya sampaikan kalau memang tidak dikendaki dengan eskavator, mungkin ada cara lain Pak. Kalau pakai ponton itu mungkin begitu eskavator masuk yang diangkat ini yang keras, yang lembut seperti bubur itu tidak mau. Nah, kalau pakai sedot kan bisa ditarik ke atas. Harapan saya harus di sedot. Sedot tadi dari pengairan sama dinas perikanan sudah ada wacana untuk sana. Mudah-mudahan ini sosialisasi dia lancar. Yang kedua masalah terpanen. Memang alhamdulillah yang tahun-tahun berikutnya sebelumnya itu kan ada anggaran dibantu oleh BPLS dari Lapindo 5 miliar, terus dari provinsi 2,2 miliar, akhirnya total 7,2 miliar. Nah, kalau ini bisa direalisasi seperti harapan teman-teman yang ada di Plumbon, terus di Sentul, di Menatasewu dan Wolgunting yang kemarin banjiran. Sini akibat jebol tanggul itu ternyata nampaknya sampai sekarang belum ada tanggapan dari BPLS. Karena saya melihat itu ternyata pada tanggal 11 Mei yang lalu ini Pak Bupati masih nagih. Jadi dengan suratnya Pak Bupati tanggal 11 masih nagih terhadap keputusan terhadap surat yang dikirim pada tanggal 25 Maret. Berarti sampai sekarang oleh BPLS belum ada tanggapan, ini intinya. Kalau terus-terusan begini, yang mati seandainya kejadian ini terus-menerus melarut, akhirnya idiot semua. Yakin totoan dengan saya. Karena apa? Gizi kurang, ekonomi sulit, ya. Kecenderungan bentrokan, karena individualnya tinggi, ngamuk satu dengan yang lain.
Nggak harus saya melakukan pemerintah seperti ini. Nggak harus rombongan berapa tadi? Hampir 750 orang di sini. Malu. Jadi ini dibaca, terus nanti disampaikan ke Bupati. Pak Bupati responnya apa? Nggak sampai Pak Bupati menolak, sampai ya harus nuntut selama 6 bulan. Misalnya nggak ditanyakan, tuntutannya nggak direspon, mundurkan diri, itu yang bagus. Wah ini, awat. Aku wani. Dipaksa seperti apapun, katakan saat ini Pak Vino tanda tangan atas nama Pak Bupati. Ya lebih baik saya tidak tanda tangan Pak, lebih baik saya tidak menerima Bapak. Kalau saya dipaksa harus tanda tangan ini. Karena kewenangan saya dari Pak Bupati jelas. Saya hanya diperintahkan untuk menerima usulan masukan dari warga. Nanti saya lapor pada Pak Bupati. Saya setuju dengan tuntutan Anda bahwa praktek-praktek bupati yang lama harus ditinggalkan oleh bupati yang baru. Ini adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, bukan orang sembarangan ini. Jadi kalau Anda masih percaya pada kualat, saya kira kita akan kualat kalau kita tidak amanah di hadapan majelis yang sangat terhormat. Jadi saya kira saya minta jaminan Anda, jadi Pak Sekap membuat pernyataan bahwa saya akan menerima dan dengan kesukaan hati akan menyampaikan kepada Bupati Sidoarjo. Ya, oke. Seperti saya katakan, saya akan siapa? Kalau saya tidak menerima ini, kemudian menyampaikan pada Pak Bupati. Monggo pernyataan saya tanda tangan. Jadi saya katakan Pak, seperti Pak Cuk tadi, kalau kita masih takut kualat, saya berjanji Pak, kalau ini nanti tidak saya sampaikan pada Pak Bupati, saya kualat Pak Cuk. Saya masih percaya dengan kualat, saya masih percaya. Kalau saya nanti tidak menyampaikan ini pada Pak Bupati, saya kualat. Prosesnya tadi, pertama kita bertanya pada pemerintah kabupaten yang diwakili oleh sekretaris Bupati, Bapak Vino Rudi namanya. Kita bertanya, apakah Bapak bisa mengambil keputusan dalam masalah-masalah yang kita tuntut? Karena kalau tidak bisa mengambil keputusan, maka pembahasan tadi hanya jadi omong kosong. Betul? Jadi kita tidak butuh omong kosong, kita tidak butuh diskusi, tapi kita butuh realisasi. Jawabannya Sekap apa tadi? Dia bilang yang bisa mengambil keputusan adalah Bapak Bupati. Tetapi dia bilang saya diamanatkan oleh Bapak Bupati untuk menerima tuntutan Bapak-Bapak Ibu semua dan nanti disampaikan kepada Bapak Bupati. Begitu janjinya. Ada 5 tuntutan kita. Yang pertama, kita minta kepada Bupati untuk tidak memberikan izin kepada PT Lapindo untuk melakukan pengeboran maupun pendalaman di seluruh wilayah Sidoarjo. Jawaban dia adalah yang bisa memutuskan lagi-lagi adalah Bupati. Dia tidak berani. Kalau tidak berani namanya apa itu? Pengecut ya? Pengecut. Lalu kita minta kepada Sekap telepon sekarang. Bupatinya ditelepon sekarang dan kemudian ditanya setuju atau tidak. Lagi-lagi dia tidak mau menelpon Bupati. Lagi-lagi pengecut. Soal pengurukan Kali Alo dan juga normalisasi sungai yang mengarah ke tambak dan sawah. Untuk soal pengurukan itu akan direalisasikan tahun ini, tetapi kita belum tahu bulannya bulan apa. Nanti kita akan kontakkan dengan dinas-dinas itu untuk memastikan bahwa sungai-sungai yang mengarah ke arah tambak dan sawah itu bisa dinormalisasi, bisa dikeruk, dan kemudian kita minta Lapindo untuk tidak membuang lumpurnya ke sungai-sungai kecil itu. Nah, soal tangki air itu juga direspon. Pihak PDAM itu meminta data dari warga dari desa-desa yang selama ini kesulitan air bersih. Kemudian yang terakhir soal panen ganti rugi banjir 23 Desember. Banjir ya. Itu ganti rugi evakuasi kolam dan juga sawah-sawah yang tidak bisa ditanami lagi. Ada permasalahan memang tadi disampaikan perbedaan data yang dituntut oleh bapak-bapak, ibu-ibu dinilai oleh mereka pemerintah kabupaten terlalu besar katanya. Tapi kita bilang itu tidak terlalu besar, itu normal, memang segitu memang permintaannya, betul?
Nah, jadi tadi kita tawarkan kalau memang itu dinilai terlalu besar, mari kita duduk bersama, kita data ulang bersama dengan mereka. Mereka kita tarik ke kampung, kita bikin tim bersama, kita data bahwa hitungan ini bukan hitungan main-main. Bukan hitungan yang diada-ada, tapi memang sesungguhnya yang terjadi seperti itu. Betul? Mereka setuju, ya. Mereka setuju untuk dilakukan penghitungan ulang. Nah, kita tadi minta ada tanda tangan tertulis dari mereka, dari Sekap yang mewakili Bupati untuk menyetujui 5 tuntutan itu. Kita minta ada tanda tangan hitam di atas putih, betul? Kalau cuma omongan itu nanti gampang dilupa, ya. Lagi-lagi dia pengecut, tidak berani tanda tangan. Bupati malah melarikan diri ke Jakarta. Dia sudah tahu bahwa kita akan hadir hari ini. Kemarin sore 3 perwakilan kita juga sudah bertemu dengan beliau dan kita sudah bilang harus ada hari ini, tapi dia tetap nekat melarikan diri. Butuh perjuangan. Kita sepakat apapun sampai titik darah penghabisan, kita tetap akan memperjuangkan hak-hak kita bersama. Tolong sampai rungokno, barusan saya berusaha kontak dengan beliau Bupati. Malam ini kita perwakilan desa-desa 9 desa itu diajak ketemu sama beliau di rumah kediamannya, di rumah dinas. Tolong saya butuh kesepakatan. Kita kabeh apa hanya perwakilan? Oke. Sampai jangan omong-omongan ngeten kula gitu. Nggih, masih wonten gene pundi niku tak ulangi niku ten gene Kali Dawir sampean mboten asal. Mosok kula angsal sampean mboten angsal sing gadah daerah mriku wilayah sampean. Nggih to? Pundi pun saged sampean mboten purun kek izin mosok kula kek izin. Nggih to? Mboten saged. Dadi niki sampean piyambak. Mari kita selesaikan masalah. Kita tidak mencari masalah. Iya, cari solusi lah. Masuk seminggu mari. Seminggu itu berkasih mari. Oh, aku tak gawe nang BPLS, tak gawe nang ngene provinsi. Dibanding BPLS kakek duit. Ini sih gak iso teman-teman. Saya yang berjuang sendiri sekarang ini. Saya wis teko ngene Jakarta dicekel Pak Samsul mari. Utamakno Sidoarjo. Aku lan belum seneng. Utama Mas Danto. Lagi kalau rintis tinggal lembaga nanti direstui oleh DPR ya, perdanya itu direstui oleh DPR dan dikemedal ketepaan kono insya Allah.